Bab 596, saatnya memikul tanggung jawab lebih besar. Nama, bangkitnya dataran hitam penulis. Plus matikan mengatur ulang. Setelah memberikan perintahnya kepada Joey, Minos melihat lelaki tua itu bangkit dari tempatnya sebelumnya dan kemudian meninggalkan area itu. Keduanya telah menyelesaikan urusan sehari-hari mereka, dan oleh karena itu, sersan tentara dataran hitam ini harus kembali ke markas untuk memenuhi tugasnya terkait dengan urusan sebelumnya atau hal lainnya. Di saat yang sama, Minos memanfaatkan kesempatan itu dan segera pergi ke kerajaan tata ruang. Benar, setelah ruang di sekelilingnya bergetar dengan cepat dan dia muncul tidak jauh dari rumah danau kerajaan tata ruang, Minos segera melihat puluhan orang di tempat itu. Beberapa orang sedang berkultivasi di antara rumah itu dan danau, duduk di atas bantal budidaya sambil mengedarkan teknik mereka, menyebabkan energi spiritual di sekitar tubuh mereka memadat. Di sisi lain, sekelompok orang lain berada di sekitar area yang dibuat khusus untuk berperang dan berlatih. Di sana, beberapa prajurit pasukan elit secara individu melatih teknik bertarung mereka, sementara yang lain bertarung di antara mereka sendiri. Pada saat yang sama, beberapa prajurit yang lebih kuat sedang melawan Celeste atau Angela, sesuatu yang rutin terjadi di sekitar sini dan yang harus dilakukan masing-masing dari 100 prajurit tersebut setidaknya sekali seminggu. Pasukan elit telah menggandakan jumlahnya dalam 3 minggu yang telah berlalu selama proses seleksi prajurit baru. Dalam kurun waktu tersebut, Sersan berkesempatan memperebutkan 50 tempat di tim khusus ini. Dan karena tidak ada yang mengganggu rencana Minos, semua orang ini sudah berada di kerajaan tata ruang, mempelajari teknik dan pelatihan baru di tempat perlindungan budidaya ini. Namun selain 100 orang ini, ada beberapa makhluk lagi yang berada di sini namun bukan bagian dari pasukan elit, dan mereka juga bukan raja spiritual. Ini adalah Abi, yang biasanya dikirim Minos ke sini pada jam-jam seperti ini, dan juga Lee dan Allison. Tak satu pun dari ketiganya adalah bagian dari pasukan elit karena mereka semua memiliki kelebihan yang sama dengan Minos yang tidak dimiliki prajurit biasa. Mereka berdua sudah sering berkunjung ke kerajaan tata ruang sejak mereka berusia 10 tahun. Jadi, mereka tidak perlu bersaing memperebutkan beberapa tempat di grup ini dengan prajurit biasa. Sedangkan untuk Abi, tidak perlu dikatakan lagi. Di sisi lain, selain ketiga manusia tersebut, ada 3 binatang buas di area itu saat ini. Binatang spiritual besar Abi, Eba, ada di sana, berlatih dengan rubah ekor 9 muda, Kila, yang pada saat ini memiliki 5 ekor anggun yang melambai di atas pantatnya. Benar sekali, Kila muda akhirnya mencapai kultivasi tahap kelima dan sudah bisa berbicara bahasa manusia. Dan tidak jauh dari Kila dan Eba, Emlyn sedang berbaring di atas dahan tebal salah satu pohon terbesar di kerajaan tata ruang. Dari sana dia bisa melihat hampir seluruh orang di tempat ini. Dia diam-diam di sana memakan beberapa apel sambil mengamati sekeliling, dengan auranya yang luas, khas rubah ekor 9 yang telah mencapai level 54. Oh, apakah kamu baru saja menaikkan levelmu? Minos berkata dengan nada puas ketika dia mendekati tempat Emlyn dan 2 binatang lainnya berada saat ini. Hehe, aku naik level setelah kamu meninggalkan alam spasial hari ini. Rubah besar itu mengatakan itu sambil menutup mata besarnya sebentar dan membuat ekspresi yang terlihat seperti senyuman. Bagus sekali. Minos berkata dengan puas sambil melihat ke arah Emlyn dan kemudian ke arah di mana kedua monster itu bertarung. Dalam waktu kurang dari sebulan, saya akan mencapai level 50. Saat itu, kita akan melakukan duel berikutnya. Kedengarannya, kamu sangat cemas ya, kali ini aku seharusnya tidak bisa terus-terusan menghajarmu. Mungkin, tapi itu karena kamu kehilangan salah satu kakimu. Kalau bukan karena itu akan terjadi, mungkin masih membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun untuk mendapatkan ini. Saat keduanya berbicara, Kila dan Eba, kecil, berhenti berkelahi. Lalu mereka berdua berlari menuju Minos. Kakak laki-laki, Kila berteriak dengan nada gembira, di saat yang sama, dia melompat ke atas Minos. Setelah itu, dia langsung mulai menjilati pemuda tersebut sambil masing-masing ekornya melambai dengan cara yang berbeda-beda. Rubah ini menjadi sangat cerewet setelah mencapai budidaya tahap kelima. Setiap kali dia mendapat kesempatan untuk berbicara dengan Minos, dia memanfaatkan kesempatan itu untuk menghabiskan waktu sebanyak mungkin bersamanya. Dan meskipun dia sudah resmi menjadi rubah dewasa, karena cara dia tumbuh yang berbeda, rubah muda ini masih berperilaku agak kekanak-kanakan di hadapan Minos. Karena itu,
dia masih sering mengerjai Stuart muda, dan meskipun memanggilnya kakak laki-laki, dia memperlakukannya lebih seperti seorang ayah daripada saudara laki-laki. Apakah kamu melihatku sebelumnya, kakak? Aku jauh lebih kuat dari sebelumnya. Aku tidak sabar untuk melakukan perjalanan keliling benua dan mengunjungi sukuku di masa depan. Dia dengan bersemangat berkata sambil bernapas dengan tergesa-gesa. Kamu lebih kuat. Tapi kamu harus menunggu lebih lama lagi untuk bertemu dengan suku rubah ekor 9. Ucap Minos sambil tersenyum di bawah tubuh besar Kila yang meski sangat besar namun memberikan perasaan hangat dan lembut padanya. Berapa lama lagi? Kila bertanya dengan mata besarnya berbinar. Tidak lama lagi. Bagaimana kalau aku pergi ke benua binatang? Aku berjanji akan pergi ke sukumu dan ibumu. Bagaimana menurutmu? Benar-benar, dia bertanya, matanya yang besar bersinar puas. Tentu, ucap Minos sambil memijat leher besar Kila. Dia lalu berkata, tapi sementara ini, kenapa kamu tidak memanggil kedua temanmu untuk menemuiku? Bagus. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Kila melompat dari Minos dan berlari ke arah di mana Lee dan Allison berdiri. Tuan, apakah Anda memanggil kami? Keduanya serentak berkata sambil berdiri di depan Minos, di samping pohon tempat Emlyn berdiri. Selamat untuk kalian berdua. Kalian berdua sudah mencapai level 43, padahal umur kalian baru 15. Mendengar ini, keduanya langsung tersenyum sambil merasakan rasa bangga yang mendalam di dalam diri mereka. Mereka biasanya tidak mengaitkan level mereka dengan usia, karena mereka terlalu sibuk berlatih atau menangani masalah lokal. Namun setelah mendengar perkataan Minos, mau tak mau mereka merasa bangga dengan posisi mereka saat ini. Kalian mungkin termasuk jenius regional teratas dalam kelompok usia ini dan tidak terkalahkan melawan orang-orang pada usia yang sama. Dan karena kalian berdua sudah dewasa sekarang, saya ingin menyampaikan misi khusus kepada kalian. Kata Minos sambil melihat ke arah mereka berdua dan melihat Seargen Peter puluhan meter dari sana. Segera setelah saya mencapai level 50, saya akan mengirim kalian berdua dan Sersan Peter ke Kerajaan Salju. Di sana, aku ingin kamu melakukan beberapa tugas yang dapat membantu Dataran Hitam di masa depan, serta agar kita menaklukkan beberapa hal yang diperlukan. Mendengar ini, keduanya segera menunjukkan perhatian sambil merasakan campuran dari rasa cemas dan takut. Lagi pula, mereka belum pernah pergi lebih jauh dari kota perairan, tapi sekarang Minos mengatakan bahwa mereka akan melakukan perjalanan ke tempat yang begitu jauh. Dan sebagai anak muda, keduanya memiliki keinginan untuk mengenal bagian lain di utara. Benua Tengah dan temui anak-anak muda berbakat. Lainnya seperti mereka, keduanya tumbuh sebagai orang jenius di kota kering, tanpa ada saingan yang seumuran dengan mereka. Jadi, mereka berdua merasa perlu bertemu orang lain. Di sisi lain, mereka memiliki ketakutan khusus karena masa penuh gejolak yang sedang dialami Dataran Hitam. Oleh karena itu, mereka tidak bisa tidak khawatir tentang misi semacam itu. Tuan, kita harus segera melakukan sesuatu di Kerajaan Salju. Itukah sebabnya kita pergi ke sana sepagi ini? Lee bertanya sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggung, sesuatu yang telah dia pelajari untuk ditiru dari beberapa tetua militer. Yah, bukan itu yang mendesak. Hanya saja jika aku tidak mengirimmu sekarang, aku khawatir aku tidak akan bisa melakukannya dalam beberapa tahun. Dia tidak berencana melakukan ini secepat ini, tetapi karena bayang-bayang perang hampir seluruhnya berada di bawah Dataran Hitam, maka dia hanya bisa beradaptasi dengan kenyataan. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk memanfaatkan sisa waktu damai yang tersisa di Dataran Hitam sehingga kelompok ketiganya dapat meninggalkan Kerajaan Coklat dan menuju Kerajaan Salju dengan selamat. Pada awalnya, Minos tidak berencana mengirim Lee dan Allison dalam misi seperti itu ke Kerajaan Salju. Sebaliknya, dia akan melakukan perjalanan ini sendiri suatu saat nanti untuk menyelesaikan urusan bisnis yang berkaitan dengan teknik penjinak binatang dan pembelian binatang untuk pasukannya. Tentara Dataran Hitam memiliki sejumlah kecil binatang untuk mengangkut kelompok tentara dan sumber daya dari kota kering. Faktanya, hampir semua binatang yang dimiliki organisasinya dibeli dari warga setempat. Lagi pula, tidak mudah untuk membeli banyak binatang tanpa menarik perhatian kekuatan regional karena transportasinya akan sangat mencolok. Oleh karena itu, Stuart muda harus puas dengan binatang buas yang ada di kota kering, makhluk berlevel rendah dan garis keturunan lemah. Akibatnya, pasukannya hanya memiliki sedikit tunggangan untuk prajuritnya,
dan sebagian besar dari mereka berada di bawah tahap keempat. Namun, bagi pasukan yang bertujuan untuk menjadi yang terkuat di kawasan ini pada tahun-tahun mendatang, tidak memiliki pasukan yang sesuai untuk para prajurit adalah sebuah masalah. Hal ini dikarenakan suatu kekuatan dengan tingkat regional yang tinggi perlu memiliki sarana transportasi yang cepat dan efisien yang dapat memperpendek jarak regional. Hanya dengan cara ini sebuah organisasi dapat memiliki kontrol yang lebih stabil atas wilayahnya sendiri dan juga atas wilayah lain. Di sisi lain, negara yang mengekspor sumber daya dalam jumlah besar akan membutuhkan banyak hewan untuk menarik kereta ke pelabuhan atau berbagai bentuk transportasi lainnya, angkutan. Oleh karena itu, Minos perlu memiliki sejumlah besar monster di organisasinya di masa depan. Dan justru untuk ini, dia perlu melakukan bisnis di tempat seperti Kerajaan Salju, negara bagian terdepan di kawasan dalam hal ini. Tempat seperti itu terkenal karena memiliki banyak guild yang berfokus pada profesi penjinak binatang buas, di mana salinan teknik atau tunggangan khusus dapat diperoleh dengan mudah. Tidak hanya itu, variasi dan kualitas barang-barang yang ditemukan di negara bagian itu jauh melebihi apa yang bisa diperoleh di luar Kerajaan Salju. Oleh karena itu, tempat seperti itu adalah tempat terbaik bagi Minos untuk menjalankan bisnisnya. Dan dia tidak bisa menunggu terlalu lama untuk mendapatkan hal-hal ini, mengingat fakta bahwa dia akan segera meningkatkan populasinya secara signifikan dan juga produksi pangan lokal. Selain itu, tentu saja, fakta bahwa prajuritnya membutuhkan tunggangan yang cocok untuk mengejar musuh selama perang yang akan datang. Oleh karena itu, ketika perang semakin dekat, dia memutuskan untuk memberikan misi ini kepada ketiganya. Adapun mengapa dia tidak melakukan ini sebelumnya, itu karena kurangnya kebutuhan dan sumber daya. Pertama, karena tidak banyak binatang buas di wilayah dataran hitam yang bisa dijinakkan, tidak ada permintaan akan teknik penjinak binatang buas di kota kering. Dan kedua, karena dataran hitam sebelumnya tidak memiliki cukup kristal untuk mempertahankan semua layanan kota kering dan masih berinvestasi pada binatang buas tersebut. Bagaimanapun, wilayah ini sebelumnya tidak memiliki cadangan keuangan. Adapun mengapa Minos secara khusus ingin Lee dan Allison melakukan ini, ada dua alasan untuk ini. Pertama, penguasa muda ini ingin mempersiapkan keduanya untuk menjadi pemimpin regional di masa depan, dan oleh karena itu, akan lebih baik jika mereka melakukan perjalanan keliling wilayah dan menjalin kontak. Hal seperti itu akan menjadi pengalaman yang baik dan pada akhirnya akan mempraktekkan hal-hal yang telah mereka pelajari selama beberapa tahun terakhir. Kedua, Minos perlu mengirimkan orang-orang yang dapat dia percayai dan tidak akan dirindukan tentara dalam jangka pendek. Dan karena keduanya tumbuh dengan mengikuti gagasan penguasa, serta cukup kuat untuk melindungi diri dari sebagian besar bahaya regional, Stuart muda memilih mereka. Namun meskipun keduanya sudah cukup kuat, perbedaan yang akan mereka buat dalam pertarungan jangka pendek akan sangat kecil. Di sisi lain, kemungkinan mereka berpartisipasi dalam pertempuran yang lebih besar dan mati tidaklah kecil. Karena itu, ini akan menjadi kesempatan bagus bagi keduanya untuk tidak terlibat dalam pertempuran tingkat tinggi jangka pendek dan tetap membantu dataran hitam dengan melakukan kesepakatan tersebut di Kerajaan Salju. Minos lalu berkata, "Jangan khawatir, kalian berdua sudah berada di level 43, dan Peter berada di level 46. Jadi, kecuali Raja Spiritual level 51 memutuskan untuk bertindak melawanmu, tidak ada orang lain yang bisa mengancam kelompokmu. Dan hal seperti itu tidak mungkin terjadi." Keduanya menganggukkan kepala saat mereka setuju dengan Minos. Faktanya, seharusnya tidak ada banyak bahaya bagi mereka. Lagi pula, mereka cukup pintar untuk tidak memprovokasi orang secara sembarangan, dan kemungkinan seorang ahli tingkat ini muncul di hadapan mereka relatif kecil. Tidak banyak raja spiritual di wilayah ini, dan hampir tidak ada individu tahap ke-6 yang akan peduli dengan jenderal spiritual yang bahkan belum mencapai bagian akhir dari tahap kelima. Jadi, kecuali mereka sangat tidak beruntung, mereka mungkin tidak perlu melawan lawan sekuat itu. Perjalanan ini akan memakan waktu setidaknya 1 tahun. Jadi, kalian berdua pasti akan menjadi lebih kuat dalam periode itu, dan bahayanya akan semakin berkurang. Minos berkata sambil memasang ekspresi serius di wajahnya. Kamu hanya perlu berhati-hati dengan binatang buas selama perjalanan. Tapi kami akan memberimu beberapa peta dengan jalur yang tidak melewati kawasan hutan berbahaya. Oke, Lee lalu bertanya, Tuan, apa yang akan kita lakukan di Kerajaan Salju?
Kamu akan membeli teknik khusus penjinak binatang tingkat biru dan tingkat hitam. Tapi, di sisi lain, saya ingin Anda memesan beberapa binatang yang akan berfungsi sebagai tunggangan dan untuk menarik kereta dan gerbong. Saya akan meminta Mia untuk menyampaikan kepada Anda jumlah dan jenis binatang ketika tiba saatnya Anda pergi. Dia berkata, baiklah, akhirnya, aku ingin kalian mencoba mencari keluarga Meyer. Minos berbicara selama beberapa menit dengan mereka berdua, memberi mereka berbagai informasi mengenai misi yang harus mereka lakukan di Kerajaan Salju. Saat berpamitan dengan mereka berdua, Stuart muda langsung menuju ke tempat di mana beberapa prajurit pasukan elit sedang berlatih dan bertarung, di mana Celeste dan Angela berada saat ini. Kalian berdua, ikut aku. Minos berkata sambil melambai kepada mereka dan berjalan menjauh dari puluhan tentara itu. Setelah itu, mereka bertiga mendekat ke tepi danau, bagian yang agak lebih tenang, di mana hanya ada beberapa orang yang bercocok tanam dengan tenang. Minos kemudian mengeluarkan 2 gulungan perak dari cincin spasialnya dan berkata, Celeste, ini adalah teknik terakhir yang bisa kamu pelajari sebelum mencapai tahap kultivasi ke-7. Dia mengucapkan terima kasih, sementara dia tidak bisa menyembunyikan ekspresi kebahagiaan di wajahnya. Dia kemudian mengambil salah satu gulungan perak dari tangan Minos dan mendengarkan suara pemuda ini sekali lagi. Setelah kamu menguasai dasar-dasar teknik ini, sayangnya bagimu, aku harus mengirimmu ke salah satu pangkalan militer. Kamu akan tinggal di sana selama setahun sampai kamu digantikan oleh orang lain. Setelah itu, kamu akan kembali ke sini, dan kamu akan tinggal di sini selama beberapa waktu. Oke. Dia berkata sambil mengepalkan tinjunya. Celeste benar-benar ingin tinggal di kerajaan tata ruang selama mungkin. Namun, dia memahami bahwa dia perlu memenuhi tugasnya di militer, terutama di saat yang sangat kelam ini. Tetapi manfaatkan sisa bulan ini untuk mencapai level 55. Sayangnya, kita tidak akan memiliki banyak kesempatan untuk berlatih bersama di masa depan. Namun, saya tetap ingin melakukannya setidaknya sekali setelah saya mencapai level 50. Setelah mengatakan itu, Minos melihat wanita itu mengangguk padanya sebelum akhirnya berjalan menjauh dari sana dan mulai mempelajari teknik yang dia pinjamkan padanya. Dia kemudian menatap mata putih Angela dengan mantap dan berkata, Nah, ini teknik ketiga yang bisa kamu pelajari. Ini adalah teknik gerakan, sesuatu yang akan sangat berguna bagimu di masa depan. Oke, dia bergumam ketika dia menerima gulungan itu dari tangan Minos. Dengan kepergian Celeste, kamu akan menjadi satu-satunya manusia yang mampu melatih prajurit pasukan elit ini dengan kekuatan yang sama dengannya. Jadi, untuk saat ini, aku bermaksud meninggalkanmu setidaknya selama 7 atau 8 bulan ke depan. Nikmatilah waktu itu karena, setelah itu, kemungkinan besar saya akan mengirim Anda ke salah satu pangkalan militer di perbatasan. Di sisi lain, karena Celeste tidak bisa berlatih bersamaku setelah kepergiannya, maka aku khawatir kau akan menjadi penggantinya. Juga, aku ingin kau mulai berlatih bersama Emlyn setelah wanita itu pergi. Petik 2. Oke, setelah itu, keduanya akhirnya berpisah. Angela pergi ke arah yang sama dengan Celeste untuk mempelajari teknik baru ini. Sebaliknya, Minos pergi menuju tempat yang lebih tenang di mana dia bisa berlatih dengan tenang. Sementara itu, di Pulau Batu, Elena dan Ellen saat ini sedang berlatih di beberapa bagian istana keluarga Nash di ibu kota negara bagian ini, Batu Tua. Kedua wanita berambut pirang itu sedang berkelahi satu sama lain, mengenakan pakaian khas untuk aktivitas semacam ini sementara rambut mereka masing-masing diikat agar tidak menghalangi mereka. Saat mereka melakukannya, setidaknya salah satu dari keduanya berlari bola-balik, menghindar, membela diri, dan melancarkan serangan ke arah lawannya, berusaha keras untuk terus bertarung. Kecepatan pernapasannya meningkat sementara tubuhnya mengeluarkan sensasi panas yang bisa dirasakan orang beberapa meter darinya. Di saat yang sama, keringatnya mengeluarkan wewangian ke udara, yang jika bisa dilihat dengan mata telanjang, maka sepertinya dia memiliki aura warna-warni di sekujur tubuhnya saat ini. Dan meskipun dia sudah mencapai level 51, Ellen adalah wanita yang berusaha keras saat didorong oleh Letnan Elena, yang baru berada di level 50. Tapi ini sudah diduga. Bagaimanapun, Elena memiliki serangkaian teknik lengkap dengan tingkat yang lebih tinggi daripada Ellen. Jadi, wanita Nash itu memiliki kekuatan yang lebih kecil dibandingkan temannya.
Namun, perbedaannya tidak terlalu parah hingga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sebaliknya, mereka dapat bertarung dengan hampir semua yang mereka miliki dan masih memiliki pertarungan yang cukup baik sehingga keduanya memiliki keuntungan tertentu. Tapi tentu saja, Elena memiliki keuntungan dan sedang menekan Ellen saat ini. Karena itu, dia tidak banyak berkeringat, dan laju pernapasannya juga tidak setinggi Ellen. Terlebih lagi, Letnan Tentara Dataran Hitam ini secara aktif menyerang lawannya sambil melatih cara yang lebih efisien untuk menghadapi situasi serupa dengan ini. Elena berada satu tingkat di atasnya, dan Letnan ini perlu melatih staminanya selama pertarungan melawan lawan yang lebih kuat, individu yang cenderung membutuhkan waktu lebih lama untuk kehabisan energi daripada dia. Bagaimanapun, saat keduanya berlatih di tempat itu, dua pengawal yang telah melindungi Elena sejak perang melawan kelompok keluarga Allen dimulai berada di dekatnya, mengawasi keduanya. Mereka memperhatikan dan merasakan sekeliling untuk mencegah orang asing melakukan kontak dengan wanita itu. Pasalnya, meski berada di dalam properti keluarga Nash, di masa lalu pernah terjadi situasi di mana anggota keluarga mengkhianati organisasi ini karena janji dari musuh. Dan dalam kasus seperti itu, beberapa bangsawan dari organisasi ini bahkan telah mati karena pengkhianatan tersebut. Oleh karena itu, bahkan di tempat yang mungkin aman, kedua raja spiritual yang berada di tim keamanan Ellen harus waspada setiap saat. Tapi karena orang-orang ini sudah berada di level 55, mereka berdua bisa menemani pelatihan kedua gadis pirang ini sambil melakukan pengawasan di area tersebut. Ellen muda benar-benar sangat berbakat dan beruntung. Salah satu dari keduanya berkata dengan kagum sambil bergumam dengan suara rendah kepada rekannya. Dia menunjukkan kecepatan kultivasi yang luar biasa untuk orang-orang di tahap ke-6 di wilayah kita. Yang lain berkomentar setuju dengan rekan satu timnya sambil menganggukkan kepala dan tersenyum. Keduanya mengomentari hal hebat yang jarang terlihat di wilayah utara benua tengah ini. Bagaimanapun, kecepatan kultivasi adalah hal kompleks yang bergantung pada banyak variabel. Misalnya, memiliki bakat yang baik dan teknik yang berkualitas akan sangat membantu kecepatan kultivasi seseorang. Tapi ini ada batasnya. Hal-hal seperti sumber daya alam atau buatan juga dapat mempengaruhi hal tersebut, dan karakteristik alami dari pembudidaya, seperti usia. Di antara sumber daya tersebut adalah pil, obat-obatan, makanan berkualitas tinggi, apakah koki menyiapkan makanan ini atau tidak, tingkat profesionalnya, lukisan yang dibuat oleh pelukis spiritual, musisi, semua ini dan lebih banyak lagi dapat meningkatkan kecepatan dan pemahaman kultivasi seorang kultivator. Jadi, berada di wilayah yang miskin energi spiritual, dengan sedikit obat-obatan tingkat tinggi, sedikit dokter spesialis tingkat menengah, sedikit pasokan sumber daya, dan sebagainya, membuat kemajuan daerah menjadi sangat sulit. Para pembudidaya lokal sangat bergantung pada kristal spiritual dan teknik budidaya, sementara mereka hampir tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan sumber daya lain, karena mereka kekurangan dana. Namun bahkan jika ada yang memiliki dana ini, itu masih belum cukup, karena persediaan sumber daya unik ini sangat sedikit. Di sisi lain, bahkan sebuah keluarga besar, seperti House Nash, harus membagi keuntungannya di antara ribuan orang, dan dengan demikian, tidak banyak yang tersisa untuk masalah atau peluang di masa depan. Jadi, gaji sebagian besar masyarakat di wilayah ini sangat kecil, dan banyak di antara mereka yang tidak mempunyai cukup uang untuk membiayai biaya hidup keluarga mereka. Akibatnya, tidak mudah untuk meningkatkan kekuasaan di wilayah benua tengah ini. Dan ini terutama terlihat ketika para kultivator lokal mencapai tahap ke-6 ketika tingkat kekuatan individu melakukan lompatan jauh pertama. Setiap tahap budidaya membutuhkan energi dalam jumlah besar yang jauh lebih tinggi dibandingkan tahap yang lebih rendah. Namun sebelum tahap ke-6, hal ini tidak terlalu signifikan sehingga seseorang yang berasal dari bangsawan dapat bertahan bertahun-tahun tanpa meningkatkan levelnya. Oleh karena itu, orang-orang di wilayah ini dapat mencapai level seperti para pesaing turnamen spiritual dalam waktu kurang dari 8 tahun budidaya. Tapi setelah mereka mencapai level 50, segalanya akan berubah. Tidak akan ada lagi sumber daya yang dapat mempengaruhi budidaya orang-orang ini dalam jangka pendek. Kristalnya tidak cukup, tekniknya buruk, para profesional memiliki kualifikasi yang buruk menurut standar kontinental, dan seterusnya. Oleh karena itu, raja spiritual perlahan-lahan akan mulai menua, kehilangan waktu terbaik untuk berkultivasi, yaitu masa muda. Dan setelah kehilangan waktu ini,
kesulitan budidaya dapat meningkat secara signifikan, sampai-sampai orang yang telah mencapai, misalnya, level 57, akan menghabiskan waktu berabad-abad untuk mencapai level 58. Bagaimanapun, inilah realitas kultivasi di wilayah ini, yang membuat kedua raja spiritual ini kagum dengan kecepatan kultivasi Ellen. Mereka tahu bahwa wanita ini memiliki teknik budidaya tingkat perak, sesuatu yang sangat membantu pencapaian ini. Namun, metode tersebut saja tidak akan cukup baginya untuk mencapai hal seperti itu di wilayah ini, karena kepadatan spiritual di sekitar sini sangat tipis. Namun, dia menerima kristal dalam jumlah besar melalui bisnisnya dengan Minos, sesuatu yang menjadi miliknya dan milik beberapa orang dan belum tentu milik seluruh keluarga. Dengan ini, dia bisa mendapatkan sumber daya yang cukup untuk terus meningkatkan levelnya, meskipun dia berada di wilayah ini. Jika dia terus begini, mungkin dalam waktu kurang dari 30 tahun, dia akan mencapai level 59. Salah satu dari dua pengawal itu berkata sebagai antisipasi. Mari kita lihat, ... Selagi keduanya berbicara, Ellen dan Elena akhirnya menyelesaikan sesi latihan mereka. Salah satu dari mereka lalu duduk di bangku kayu sambil terengah-engah menggunakan handuk untuk mengeringkan keringat di wajah cantiknya. Sementara itu, Elena berdiri di samping Ellen, menatap wanita dengan senyuman di wajahnya. Yah, itu saja untuk hari ini. Ikuti saran yang kuberikan padamu, dan kamu akan meningkatkan penguasaan teknikmu lebih cepat lagi. Dia menasihati. Sebelumnya keduanya pernah melakukan hal tersebut, saling adu mulut dan bertukar pikiran bagaimana cara meningkatkannya. Namun, kini Elena yang memberikan tipsnya, sementara Ellen mendengarkannya, yang dulu justru sebaliknya. Karena perubahan ini, Elena tidak bisa menahan senyum. Apakah kamu tidak menyesal tidak bergabung dengan pasukan Minos? Tes, aku bukan seorang pejuang, jadi aku tidak perlu menjadi yang terbaik di levelku. Ucap Ellen tanpa bersusah payah menatap Elena. Selama saya bisa mencapai level tinggi dan hidup lebih lama, itu sudah cukup bagi saya. Haha, kukira kamu akan mengatakan sesuatu seperti itu. Lagi pula, aku mendengar beberapa hal aneh baru-baru ini. Bisakah kamu ceritakan lebih banyak tentang itu? Mendengar pertanyaan temannya, Ellen menghela nafas sambil memejamkan mata sejenak. Dia kemudian berkata, "Yah, sebelumnya, kami memperkirakan pertempuran besar akan terjadi kapan saja karena pihak musuh menderita kerugian yang lebih besar daripada kami. Namun, dalam beberapa hari terakhir, tindakan pihak musuh tiba-tiba berkurang intensitasnya, hampir seolah-olah mereka sedang mundur. Mustahil, keluarga Allen tidak akan pernah bertindak seperti itu tanpa kalah perang." Elena berkata segera, menurutku juga begitu. Makanya aneh sekali, mungkin mereka mundur satu langkah untuk maju dua langkah. Tapi apapun yang direncanakan sekutu keluarga Allen, pihak kita siap bertarung kapan saja. Jadi, jangan khawatir tentang hal itu saat ini. Terus jalani hidup dan bisnismu di keluarga Nil seperti yang kamu lakukan beberapa minggu ini sejak kamu kembali dari Dataran Hitam. Oke, tapi apakah Anda punya perkiraan tentang apa yang dilakukan keluarga Allen? Bukankah mata-mata itu menemukan informasi berharga? Elena bertanya sambil duduk di sebelah Ellen. Tidak ada hal signifikan yang ditemukan. Satu-satunya hal yang kami temukan adalah bahwa hal ini sepertinya ada hubungannya dengan semacam kesepakatan yang mereka miliki dengan keluarga di Farmland. Tanah pertanian. Elena mengulangi perkataan terakhir Ellen, mengingat sebelumnya beberapa tetua keluarga Allen pernah mengunjungi wilayah itu untuk mencari dukungan. Ya, beberapa tetua dari 3 keluarga di wilayah itu terdeteksi bepergian baru-baru ini, sekitar waktu yang sama ketika sekutu keluarga Allen memulai perpindahan baru-baru ini. Dan kemana perginya para tetua ini? Ellen lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kami tidak tahu, kami kehilangan kontak setelah informasi itu sampai ke markas. Jadi, begitulah adanya, aku hanya berharap orang-orang itu tidak melewati kota kering, atau tempat itu mungkin ditemukan oleh musuh pasukan terlalu cepat." Elena berkata, tidak mengetahui bahwa hal seperti itu telah terjadi. Dia telah berada di Pulau Batu selama berminggu-minggu, dan sejak kedatangannya di sini, dia hanya menerima satu informasi dari Dataran Hitam melalui Ellen. Namun, hal seperti itu tidak begitu relevan baginya, karena hanya berhubungan dengan urusan kota kering dengan Pulau Batu. Karena itu, dia tidak mengetahui masalah yang disebabkan oleh kunjungan Ralph dan Rylan serta penemuan yang dilakukan oleh kelompok urban. Pokoknya,
Ellen menghela nafas dalam-dalam sebelum mengganti topik pembicaraan dan menanyakan sesuatu tentang wanita itu. Ngomong-ngomong, berapa lama lagi kamu akan tinggal di Pulau Batu ini? Mendengar pertanyaan itu, Elena berpikir sejenak lalu berkata dengan ekspresi tulus. Kurang dari 2 bulan, karena aku harus mengambil beberapa tindakan pencegahan selama perjalanan kembali ke Dataran Hitam, aku tidak akan bisa tinggal lama di sini. Begitu, di sisi lain, aku ingin menyiapkan pandai besi untuk dibawa ke kota kering bersamaku. Setelah statusnya ditingkatkan dalam keluarga Neil, Elena mendapatkan hak untuk memimpin 3 raja spiritual, 2 di antaranya adalah pandai besi dan 1 di antaranya berspesialisasi dalam pertempuran. Tapi meskipun dia memiliki orang-orang ini, dia tidak bisa membawa mereka semua ke wilayah Minos. Karena orang-orang itu, 2 orang di antaranya bertanggung jawab untuk memerintah salah satu kota di wilayah keluarga Neil. Oleh karena itu, hanya 1 dari mereka yang bebas menemani wanita ini dalam rencana yang ingin dia ikuti. Dan secara kebetulan, orang tersebut adalah salah satu pandai besi dan bukan pejuang. Haha. Apa kamu mencoba menjadikan keluarga Neil menjadi bawahan Minos? Ellen bertanya dengan senyum penasaran di wajah cantiknya. Mendengar hal seperti itu, Elena tidak merasa terganggu dengan ejekan seperti itu dan hanya berkata dengan percaya diri. Saya menjadikan keluarga Neil saya menjadi organisasi pandai besi terbesar di wilayah kami. Saat kedua, wanita itu berbicara selama istirahat mereka. 2 pria tua di keluarga Allen sedang mengobrol di bagian lain Oldstone. Mereka sedang duduk di sebuah balkon besar, di mana beberapa tanaman hias menghiasi tempat itu, dan beberapa lukisan serta porselen dibagikan di sana. Tapi tak satu pun dari mereka yang memperhatikan barang atau tempat ini. Sebaliknya, keduanya duduk berseberangan di meja sambil bermain catur. Salah satunya berjanggut dan berambut panjang, seluruhnya berwarna putih seolah-olah dia sudah berada di penghujung hayatnya. Adapun yang lainnya, meskipun dia sudah tua, dia justru sebaliknya, karena dia tidak memiliki sehelai rambut pun di kepalanya. Namun karena keduanya adalah raja spiritual, hari kematian mereka tidak terlalu dekat. Sebaliknya, mereka masih mempunyai waktu beberapa abad sebelum mereka mencapai harapan hidup rata-rata seseorang pada tahap itu. Rolf, apakah utusan dari Farmland sudah berada di Pulau Batu? Pria berjanggut itu bertanya sambil menyilangkan kedua tangannya setinggi hidung. Tidak, mereka menunggu di perahu yang berjarak 30 km dari bagian barat Pulau Batu. Mereka hanya akan bertindak jika sinyal misi kita diberikan. Pria botak itu menjawab sambil melihat ke arah raja spiritual level 58 di depannya. Ini jelas merupakan 2 kultivator terkuat dari keluarga Allen, Patriark Duncan Allen, dan tetua tertinggi Rolf Allen. Keduanya kesulitan mendapatkan sekutu untuk melawan kelompok yang dibentuk Allen di awal perang ini. Dan setelah beberapa kegagalan, termasuk upaya untuk melibatkan gereja spiritual, keduanya akhirnya mendapatkan bantuan dari luar, dan rencana mereka sudah berjalan sepenuhnya. Setelah berencana untuk bertindak melawan pangkalan Angkatan Laut Black Plain Army dan keluarga Nash, kelompok 3 keluarga bangsawan di wilayah Farmland dan aliansi keluarga Allen telah menemukan umpan yang sempurna untuk menantang pasukan Minos. Mereka membutuhkan waktu beberapa bulan untuk melakukan hal seperti itu karena mereka tidak dapat menaruh harapan pada keluarga dari Pulau Batu atau Kerajaan Cromwell. Bagaimanapun, kedua negara ini sedang mengalami ketidakpastian perang, dan hanya sedikit negara yang mau mengambil risiko secara eksternal selama periode tersebut. Di sisi lain, mereka tidak bisa begitu saja mengatakan sesuatu seperti kepada keluarga bangsawan besar, pergi dan pertaruhkan nyawamu untuk kami. Mereka juga tidak bisa membawa kabar baik tentang harta karun atau sumber daya yang mungkin ada di pangkalan Angkatan Laut itu. Lagi pula, itu akan sangat mencurigakan. Oleh karena itu, alternatif kiri adalah membiarkan kekuatan regional yang besar menemukan bahwa ada sesuatu yang berharga di wilayah pangkalan Angkatan Laut pasukan muda Stuart itu. Dan dengan tindakan seperti itu, tidak akan terlalu rumit sehingga kekuatan luar akan menganggap ada gunanya menyerang dataran hitam yang miskin dan tidak diinginkan. Akhirnya, setelah beberapa waktu mengerjakannya, kekuatan tersebut berhasil membuat salah satu keluarga bangsawan kerajaan ombak tertarik pada tempat seperti itu. Bagaimanapun, setelah mendengar jawaban Rolf, sang patriark Duncan berkata dengan suara rendah. Aku mengerti, tapi apakah kita sudah memiliki tanggal dimulainya misi? Kurang lebih.
Kami baru saja menerima informasi dari mata-mata yang bertindak di benua itu bahwa keluarga Collins akan mengirim kelompok ke pangkalan itu dalam beberapa hari ke depan. Setelah itu, angkatan laut dari keluarga bangsawan itu akan mencapai tujuannya dalam waktu singkat, paling lama 1 bulan. Rolf menjawab dengan cepat. Oh, hehehe, aku hanya berharap keluarga Collins mempunyai kemampuan untuk menyerbu tempat itu, atau, teman, lama kita akan menjadi merah karena marah. Duncan tertawa dan berkata, ketika dia mengingat beberapa teman lamanya yang pernah berkompetisi dengannya di turnamen spiritual ratusan tahun yang lalu. Namun pilihan keluarga Collins untuk skema ini bukan tanpa alasan. Selain memiliki rivalitas lama, faktanya keluarga Collins merupakan salah satu keluarga bangsawan terkuat di kerajaan itu. Mereka bahkan memiliki salah satu keturunan mereka sebagai putra mahkota. Betapa hebatnya melibatkan kekuatan negara itu dalam perang melawan musuh yang tidak ada hanya demi keluarga Allen. Sungguh cerdik membuat orang lain bertarung demi Anda, terutama dalam pertaruhan besar, seperti yang dilakukan kedua orang ini. Hehe, itu mungkin awal dari perang regional yang besar. 1 minggu kemudian, keramaian di sekitar rumah sakit umum seperti biasa, artinya sangat sibuk. Banyak sekali orang yang berada di trotoar gedung ini, berdiri sambil ngobrol. Ada yang duduk di bangku kayu berbentuk bujur sangkar di sana, ada pula yang keluar masuk dari bangunan besar ini. Dan di tengah arus orang yang terus-menerus di salah satu pintu masuk rumah sakit ini, setiap warga sekitar dapat melihat tempat yang tertata rapi, tidak ada antrean, namun banyak pergerakan saat memasuki tempat ini. Tidak ada bagian yang ramai di rumah sakit ini di mana orang harus menunggu untuk mendapatkan perawatan. Namun tidak banyak tempat yang tersedia untuk pendatang baru. Setidaknya itulah kebenaran di lantai dasar dan 2 tingkat berikutnya. Tapi itu sudah diduga untuk tempat ini. Bagaimanapun, layanan semacam itu harus memenuhi permintaan kota dengan hampir 200.000 penduduk, yang sebagian besar mampu membayar pengobatan di sini. Akibatnya, orang-orang terus-menerus datang ke rumah sakit ini untuk mengobati penyakit langka, cedera akibat perang, dan kondisi kronis tertentu yang memerlukan perawatan terus-menerus. Sebagian besar orang yang menggunakan layanan ini adalah orang tua atau tentara bayaran lokal, yaitu orang-orang yang biasanya pergi berburu di sekitar kota kering. Namun selain orang-orang yang biasa terlihat di tempat ini, beberapa tentara dari tentara setempat sedang menjalani perawatan di rumah sakit tersebut. Meskipun tentara mempunyai dokter dan rumah sakit sendiri, tempat seperti itu tidak memiliki kapasitas rumah sakit umum. Oleh karena itu, beberapa tentara menerima perawatan di sini dan bukan di markas. Namun hal tersebut sama sekali tidak menghalangi ritme rumah sakit ini. Lagi pula, sebagian besar tentara di sini adalah individu yang lebih kuat daripada warga yang lebih sering menggunakan layanan ini. Namun di sisi lain, para prajurit ini dirawat oleh para dokter tentara, yang tidak bekerja dengan warga biasa. Jadi, tentara dan warga tidak bersaing untuk mendapatkan layanan medis lokal ini. Tapi selain ketiga kelompok yang disebutkan di atas, masih ada kelompok keempat yang tinggal di rumah sakit ini selama beberapa minggu terakhir. Mereka tidak lain adalah para penjaga keluarga Yale, orang-orang yang, dipimpin oleh Beatrice, telah melawan sebuah pertempuran hebat di timur laut Dataran Hitam. Dan, dengan kehadiran mereka di lantai tengah rumah sakit, setiap pasien yang ingin berjalan di aula akan melihat berbagai orang terbaring di atas tandu dengan tali di leher mereka. Pada saat yang sama, orang-orang yang mengenakan seragam polisi kota berada di sekitar kamar mereka masing-masing, mengawasi para tahanan yang menerima perawatan. Petugas polisi tersebut hadir untuk memastikan bahwa penjaga keluarga Yale tidak melakukan sesuatu yang berbahaya selama perawatan mereka ketika susunannya harus dilepas. Tapi karena banyak dari musuh-musuh ini yang terluka parah sebelum tiba di rumah sakit ini, tidak ada masalah yang terjadi pada minggu-minggu sebelumnya. Oleh karena itu, tidak ada warga biasa yang berjalan melalui koridor lantai tengah gedung ini yang takut pada orang-orang seperti itu, meskipun beberapa dari penjaga tersebut cacat total. Bagaimanapun, ketika rumah sakit umum berfungsi seperti biasa, di salah satu lantai tempat ini, Mirya berdiri di samping tempat tidurnya, melakukan sesi fisioterapi. Setelah berbulan-bulan sejak insiden yang melibatkan pengorbanan raja spiritual itu, anggota pembunuh dari organisasi kriminal Scourges of the Devil, Mirya, korban utama dari hal semacam itu, akhirnya meninggalkan ranjang rumah sakitnya. Dia telah bangun lebih dari sebulan yang lalu dan sejak itu keadaannya semakin membaik dengan bantuan Regina, Abi, dan para dokter di rumah sakit ini.
Karena itu, dia telah mencapai tahap pemulihan di mana dia bisa berjalan dan memiliki miliknya sendiri. Ditambah lagi, meski masih ada beberapa luka bakar di sekujur tubuhnya yang belum pulih, wanita ini sudah kembali tersenyum. Hal seperti itu terjadi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, tepat setelah dia bangkit dari ranjang rumah sakit. Tapi ini sudah diduga. Bagaimanapun, ini memang merupakan pencapaian luar biasa bagi seseorang dengan kondisi seperti dia, sesuatu yang mau tidak mau dia capai dengan senang hati. Dan seiring berlalunya hari, dengan perkembangan pengobatannya dan perasaan bahwa tubuhnya perlahan kembali ke keadaan normal, wanita ini merasa senang, terlepas dari semua kesulitan itu. Itu dia, sekali pengulangan lagi, dan kamu akan bebas. Seorang dokter tingkat rendah kelas 2 mengatakan hal ini sebagai penyemangat ketika dia melihat Miriam melakukan latihan yang berfokus pada pemulihan mobilitas tubuh bagian bawah. Ah, Miriam mengeluarkan suara usaha sambil menarik napas tergesa-gesa. Dan akhirnya, setelah beberapa detik, wanita ini menyelesaikan sesi fisioterapinya. Baiklah, Bu Miria, sekarang Anda bisa meninggalkan rumah sakit dan kembali tinggal di apartemen Anda. Tapi kami masih harus melakukan sesi harian selama 1 bulan lagi. Demikian kata dokter sesaat sebelum berpamitan dengan Ibu Viola. Dengan itu, selain Miria, hanya Minos dan Regina yang tersisa di kamar rumah sakit itu. Keduanya sudah berada di sana lebih awal, sementara salah satu dari mereka telah menyelesaikan sesi perawatan dengan Miria 1 jam yang lalu. Yang lain datang ke sini karena dia sudah tahu bahwa wanita ini akan meninggalkan rumah sakit hari ini. Bagaimana perasaanmu, Miria? Minos bertanya sambil melihat wanita ini menyeka keringat di keningnya dengan handuk. Saat melakukannya, Miria berhati-hati untuk tidak menggosokkan handuk itu terlalu keras ke wajahnya, terutama pada beberapa bekas luka. Bagian tubuhnya ini telah pulih semaksimal mungkin, tapi dia masih bisa merasakan sakit tertentu setiap kali ada sesuatu yang menyentuh bekas luka tersebut. Ditambah lagi, ingatan akan semua yang telah terjadi masih sedikit membuatnya takut, jadi dia berhati-hati saat bergerak, menyeka, Del. Dia kemudian membalas Minos tanpa melihat ke arah pemuda tersebut. Aku lebih baik, kurasa aku harus terbiasa merasakan rasa sakit ini untuk sementara waktu, dan juga hidup seperti ini. Tapi jangan khawatir. Dengan perawatan yang Anda terima dari Dokter Dilian dan saya, sebagian besar tanda ini akan berkurang. Dan Anda juga tidak akan merasakan ketidaknyamanan dari tanda tersebut. Regina berkomentar sambil duduk di bagian ruangan itu. Benar, Miria, jangan repot-repot dengan hal-hal itu. Paling lama 1,5 bulan lagi, kamu akan bisa berkultivasi lagi, dan dengan itu, tidak akan lama lagi kamu akan mencapai level 60. Kamu mengatakannya begitu saja. Miria menggelengkan kepalanya sambil memejamkan mata. Miria sudah mengetahui beberapa hal tentang tentara dataran hitam, tapi karena dia belum merasakannya secara langsung atau melihatnya di hadapannya, dia masih memiliki keraguan. Tapi tentu saja, terlepas dari semua itu, selalu ada masalah bahwa bahkan dengan teknik yang bagus, dia mungkin tidak memiliki apa yang diperlukan untuk mencapai level 60. Oleh karena itu, dia tidak bisa tidak takut harus menjalani sisa hidupnya, seperti itu. Tapi meski merasa seperti ini saat berbicara dengan Minos, dia bukannya tidak senang dengan kondisinya. Bagaimanapun, dia selamat dari bencana, dan ada kemungkinan tak terbatas bagi mereka yang masih hidup. Karena itu, kondisinya bukanlah hal terburuk yang bisa menimpa seseorang. Artinya, dia masih bisa berkultivasi dan berumur panjang. Singkatnya, ada banyak hal yang harus dia lakukan. Dan dengan otonominya kembali, dia sangat gembira dengan kelahiran kembali ini, meskipun dia kecewa dengan penampilan fisiknya. Baiklah, apakah kamu ingin aku menemanimu ke rumahmu? Minos bertanya sambil mendekati wanita itu. Dia kemudian memandangnya sejenak dan menghela napas. Yah, kalau itu tidak membuang-buang waktumu. Haha, kita berteman, bukan? Stuart muda bercanda dengannya sambil mengangguk ke arah pintu keluar ruangan itu. Di sisi lain, Regina tidak butuh waktu lama untuk mengucapkan selamat tinggal kepada mereka berdua, setelah langsung menuju ke kantor pusat, di mana ia memiliki beberapa urusan yang harus diurus. Setelah mereka meninggalkan rumah sakit itu, setengah jalan menuju kediamannya, Miria tiba-tiba menanyakan sesuatu yang sedikit mengganggunya. Ngomong-ngomong, kapan aku bisa melihat putriku?